Apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar, kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana dia kejar lagi, kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Ya Allah, orang di depanku baru saja mendoakanku ya Allah. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia baru saja mendoakanku ya Allah. Maka aku ingin membalasnya. Cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia, terima taubatnya, ampuni dosanya, kabulkan seluruh hajatnya, masukkan dia dalam surga ya Allah. Dapatkan dia syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kumpulkan dia surga bersama denganku ya Allah, bersama dengan semua yang hadir dalam majlis ini. Kami tidak ingin masuk neraka-Mu ya Allah. Sungguh neraka-Mu begitu panas, siksaannya begitu berat. Kami tidak pernah mungkin mampu ya Allah menghadapi siksaannya ya Allah. Maka aku berdoa orang di depanku ini ya Allah, agar masuk surga bersama dengan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda menjadi kaya, jaya, berkah, mulia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Ada satu peristiwa dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya begitu dahsyat, karena rahasia yang tersembunyi dari kejadian ini tidak bisa dipahami bahkan oleh sahabat utama sekalipun. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil memframing ulang, mereframe kejadiannya, dan kemudian menjadikan kejadian ini sebagai bagian dari kehidupan terbaik para sahabat yang menjadi kenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejadian ini di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, dan hari Hunain, peperangan Hunain menjadi pelajaran penting bagi sahabat yang dituju oleh ayat ini. Id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika jumlah yang banyak telah menjadikan kamu ujub, telah menjadikan kamu bangga diri, telah menjadikan kamu congkak karena banyaknya jumlah yang hadir pada saat peperangan itu. Maka falam tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberikan manfaat bagimu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah. Kemudian ingin membebaskan kota Mekah. Ketika mendengar itu, ada beberapa kaum yang sibuk. Ada yang sibuk untuk mempersiapkan diri dengan pasukannya, dan juga ada yang sudah siap untuk menyerah. Karena kekuatan Rasulullah SAW berangkat dengan 124.000 sahabat pada saat itu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat membanggakan, yaitu Fathu Mekah. Dibebaskannya kota Mekah dan diserahkannya kunci Mekah dari pemimpin kota Mekah, yaitu Abu Sufyan, kepada Rasulullah SAW tanpa satupun pertumpahan darah. 2 minggu kemudian, ada satu kaum yang memang sudah mempersiapkan diri untuk berperang dan tidak puas dengan kejadian ini, dan memang mereka siap-siap untuk menantang Rasulullah untuk ikut untuk berperang. Kaum ini namanya kaum Hawazin. Dan kemudian akhirnya Rasulullah mempersiapkan pasukannya. Terkumpullah 10.000 sahabat dari Madinah dan 2.000 sahabat dari kota Mekah yang baru masuk Islam. Kemudian melawan musuh yang jumlahnya 20.000 orang. 20.000 musuhnya, 12.000 Rasulullah SAW. Lalu kemudian akhirnya mereka berangkat 12.000 ini menuju ke tempat peperangan yang dituju. Namun di lembah Hunain mereka disergap oleh musuh. Akhirnya bercerai-berai.
mundur ke belakang, sampai kemudian akhirnya pemimpin Quraisy pada saat itu yang juga sudah masuk Islam, Abu Sufyan mengatakan, kalau kayak begini kita akan kalah dan kita akan mundur ke belakang. Dan akhirnya beliau juga mundur ke belakang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW mengorganisasikan sekumpul para sahabat yang masih tersisa. Lalu kemudian mengatakan dan meminta kepada Rasulullah agar menyemangati mereka. Dan kembalilah ini dalam sebuah riwayat yang ikut dalam peperangan terakhir jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. Jadi yang kabur itu ada kurang lebihnya 9.000 pasukan. 9.000 pasukan ini kabur. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah 3.000 melawan 20.000 dan memenangkanlah peperangan pada saat itu. Masyarul muslimin, akhirnya peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua babak. Babak yang pertama kalah, babak yang kedua menang. Dan ketika menang itu, maka Rasulullah mengambil semua harta rampasan perang. Ada 6.000 tawanan dan 40.000 ekor unta, 24.000 domba, ya, dan berbagai macam emas, perak, dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saat perang itu seluruhnya dibawa, anaknya dibawa, istrinya dibawa, ya, semua harta benda dibawa. Sampai kemudian tibalah masa berbagi. Tibalah masa berbagi, membagi-bagikan harta rampasan perang. Logika manusia berpikir bahwa 3.000 yang menolong Rasulullah di akhir ini yang paling pantas untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi ternyata kejadiannya berbalik. Rasulullah memberikan harta rampasan perang ini kepada yang 9.000 yang kabur. Dan sebagian dari tawanan itu masuk Islam, sehingga akhirnya mereka dapat harta rampasan perang. Tapi apa yang terjadi? Yang 3.000 ini sebagian diberikan, sebagian tidak diberikan. Dalam riwayat disebutkan yang tidak diberikan kurang lebih 300 orang. Tidak diberikan 1 sen pun, tidak berikan 1 hewan pun. Padahal Abu Sufyan yang kabur, Abu Sufyan yang melarikan diri, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta bagian harta rampasan aku." Diberikan oleh Rasulullah 100 ekor unta. Apa kata Abu Sufyan? "Kurang ya Rasul. Anakku belum dapat." Dikasih 100 ekor unta. "Kurang ya Rasul." Diberikan lagi 100 ekor unta. 300 ekor unta diberikan kepada Abu Sufyan. Kenapa Rasulullah berikan 100 ekor unta? Karena 100 ekor unta ini adalah harga kepalanya Rasulullah ketika diusir dari Mekah. Sesiapa orang bisa membunuh Nabi, maka akan diberikan 100 ekor unta. Maka ketika Abu Sufyan datang, dikasih 100 ekor unta. Tapi kurang ternyata. Masyarul muslimin, akhirnya singkat cerita, ini 300 orang tidak mengerti logika berpikirnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mulai membicarakan Rasulullah. Mereka mulai curiga dengan Rasulullah. Lalu kemudian mereka hanya menyendiri. Saat pembagian harta rampasan perang itu terjadi, mereka menyendiri agak jauh. Kemudian Rasulullah melihat mereka dan mengumpulkan di satu tempat. Yang sekarang ini tempat ini menjadi Masjid Ji'ronah namanya. Jadi kalau kita berangkat umroh, kemudian jamaah biasanya diantarkan, kemudian mengambil kembali mikot, itu ke Masjid Ji'ronah. Masjid itulah tempat dikumpulkan 300 sahabat ini. 300 sahabat ini dikumpulkan tanpa uang 1 sen pun dikasih oleh Rasulullah SAW. Sementara mereka melihat orang di luar sana sedang gegap gempita mengambil harta bagian. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang tidak akan pernah sedikit pun dilupakan oleh para sahabat pada saat itu. Apa khutbah Rasulullah? Kurang lebih bunyinya, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Wahai sahabatku, sekarang saatnya berbagi. Dan aku paham, kalian ingin bilangkan bahwa kalian tidak mendapatkan bagian padahal kalian yang paling pantas mendapatkannya. Betul kan? Itu yang ada dalam pikiran kalian." Mendapatkan pertanyaan seperti ini, para sahabat tidak bisa menjawab. Hanya tertunduk malu di depan Rasulullah SAW karena memang itu yang dibicarakan sesama mereka. Kalian ingin mengatakan bahwa aku dulu terusir dari Mekah dan kemudian kalianlah yang menolong diriku, karena memang 300 ini kebanyakannya orang Madinah, sahabat utama Madinah. Kalian ingin bilangkan bahwa saya seperti orang yang tidak memiliki balas budi kepada kalian. Sahabat semuanya, bahkan ada sebagian yang menangis karena merasa bahwa Rasulullah SAW seperti menusuk jantung mereka. Kemudian kalian akan bilang kan bahwa kalian yang lebih pantas untuk mendapatkan harta rampasan perang ini karena kalian yang berperang sampai akhir. Begitu kan kalian yang ingin kalian katakan kepada aku? Semuanya terdiam. Lalu kemudian Rasulullah SAW memframe ini dengan indah, memframe kejadian ini dengan indah, sesuatu yang tidak bisa diterima di logika. Tapi kemudian akhirnya para sahabat pulang dengan bahagia. Apa kata Rasulullah SAW? "Sungguh wahai para sahabatku, Muhammad tidak pernah mengingkari janjinya. Yang aku ajak kalian bukanlah untuk mendapatkan harta dunia. Aku ingin mengajak kalian kepada surga. Aku ingin mengajak kalian kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara
mereka yang ada di luar itu orang yang sedang aku lunakkan hatinya agar mereka bisa memeluk Islam. Sekarang kalian pilih. Apakah kalian ingin kembali kepada zaman kalian, ingin berebut harta dunia dan sampah-sampah dunia itu, ataukah kalian akan tetap berada dalam kenikmatan iman seperti ini, yang aku akan tetap bersama dengan kalian menemani sampai ke Madinah, juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis para sahabat, menangis semuanya. Lalu kemudian akhirnya air mata menetes sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Lalu kemudian mereka memeluk Rasulullah satu-satu. Kemudian mulai mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh kami rela menerima apapun pembagian darimu. Kalaupun tidak ada pembagian bagi kami dan engkau ridha bahwa kami masuk ke dalam surga dan kau doakan kami, maka itu cukup bagi kami. Akhirnya berhasillah Rasulullah SAW menenangkan para sahabat ini dengan logika terbaik, dengan reframing terbaik, dan keduanya akhirnya bahagia. 300 orang ini pulang ke Madinah dengan bahagia karena mereka mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW, dan sebagian besar yang mendapatkan harta rampasan perang itu juga bahagia karena mereka mendapatkan kebahagiaan dunia yang Rasulullah ingin melunakkan hati mereka. Dua-duanya bahagia, tapi kebahagiaannya berbeda. Kebahagiaan orang yang masih cinta dunia, maka Rasulullah berikan ini passing and leading. Berikutnya akan Rasulullah SAW bimbing mereka ke dalam Islam. Sementara orang yang sudah kuat imannya, sudah kuat, mungkin spiritual meternya sudah begitu tinggi, ke plus 6, plus 7, plus 8, mereka tidak mendapatkan harta bagian pun. Mereka siap karena mereka memang mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka semoga kita mampu mengikuti cara Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tidak mudah memahami, sehingga akhirnya ketika peninggalan Rasulullah SAW terjadi konflik-konflik yang terjadi di antara para pengikut-pengikutnya Rasulullah SAW sampai saat ini. Tentu dibutuhkan kebijakan, kebijaksanaan, dan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rezeki yang terbaik. Karena rezeki ada dua jenis, rizqul asghar, rizqul akbar. Rizqul asghar ini rezeki yang kecil berupa kehidupan dunia, itu juga rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki. Tapi ada juga rizqul akbar, rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan berupa surga dan keridhaannya. Mudah-mudahan kita sampai pada derajat orang-orang yang menikmati rizqul akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.